Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya pagi hari ini? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran untuk pertemuan kali ini, yaitu pembelajaran proyek. Baik, silahkan siapa yang mau memimpin doa untuk pagi hari ini? Ya, silahkan. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran proyek ya mengenai kearifan lokal yang ada di daerah kita, yaitu di Temanggung, ya tentunya sudah banyak mengenal tentang kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Nanti kita akan bahas bersama-sama ya mengenai kearifan lokal yang ada di Temanggung ya. Khususnya nanti kita akan mengerucut kepada makanan khas ya, ciri khas ataupun makanan khas daerah Temanggung. Nah, nanti ada banyak sekali makanan khas yang ada di Temanggung ya. Tetapi nanti sebelum kita mulai, ini ada nyanyian dari sekolah penggerak ya. Ada nyanyian dari sekolah penggerak, itu tentang pelajar Pancasila ya. Nanti kita bersama-sama menyanyikannya ya, dengan berdiri ini ya. Nah, baik. Nah, silakan semuanya berdiri. Ya. Nanti ikuti ya, nyanyian yang ada di sana. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ini contoh ya, contoh kearifan lokal yang ada di Temanggung, yaitu tentang pocotot. Ini siapa kemarin yang tentang pocotot? Dia kayaknya ya. Nah, jadi ini adalah makanan khas dari
temanggung ya, makanan khas dari Temanggung yang rasanya nikmat ya. Kemudian bahan-bahannya juga dari alam sekitar kita, yaitu apa? Ketela, singkong, ono sing singkong, ono sing ketela, ono sing jendal ya. Daerah Tenggarak jendal ya. Jendal. Nah, ini adalah makanan khas ya, makanan khas Temanggung ya, yang cara membuatnya juga sederhana ya, tidak membutuhkan bahan-bahan yang harus mengambil dari luar ya, dari dalam sendiri ya. Nanti yang untuk membuat totot ya, silakan menjadi satu kelompoknya. Itu ada Mbak Andumi, ada ini, oh ya ada ya kan, Siti di sini ya, Nazal, Irina, Ayla, Raditya, Sera ya. Asal usulnya, ini ada asal usulnya ternyata ya. Jadi totot merupakan salah satu makanan ringan khas Temanggung, walaupun berat, gitu. Makanan ringan kan biasanya kletik-kletikan, ini termasuk makanan ringan ya, ringan tapi berat ya. Jadi cara membuatnya sangatlah mudah ya, kita cukup mengambil, mencabut ketela pohong ya, kemudian kita kupas, setelah itu kita cuci ya, kemudian disiapkan ada gula, ada apa lagi ya, yang tahu cara membuat totot? Ada, silakan kalau yang bisa membuat totot atau pernah membuat totot, pengalamannya ya silakan berdiri. Cara membuatnya, tidak apa-apa. Ditumbuk, terus dikukus, ditumbuk, terus diisi gula, dikepal-kepal terus digoreng ya. Terus kemudian disantap ya, ngadep kopi gitu, sama kopi sama. Jadi ada alat-alatnya, ada bahan-bahannya ya, betul tadi ya. Nah, bahan-bahannya apa? Ada singkong, gula, garam, minyak goreng ya. Nah, kemudian alatnya ada panci ya, ini panci semuanya punya. Kemudian lumpang, seperti lumpang yang buat menumbuk ya. Dulu menumbuk padi pakai lumpang. Kemudian ada baskom, sendok, piring, pisau, wajan, lenan, kolet, dan serok. Nah, ini bahan-bahan dan alatnya juga sangat sederhana ya. Nah, itu ada gambarnya ya. Itu cara membuat ya. Nanti cara membuat yang pertama bagaimana? Dikupas, dibersihkan, kemudian dikukus sampai empuk ya. Empuk nek bahasa Jawane mempur. Kemudian tumbuk singkong yang sudah dikukus hingga lembut ya. Dan tambahkan sedikit garam lalu diratakan. Itu cara membuat untuk totot. Kemudian ambil adonan singkong yang sudah dihaluskan, kemudian dipipihkan dan diisi dengan gula pasir. Tadi sudah dibuat dulu ya. Kemudian digoreng. Nah, setelah itu jika sudah ya, kecoklatan ya, sudah matang agak coklat, nah, berarti itu tandanya sudah makan ya, sudah masak, sudah bisa dimakan, dihidangkan. Apalagi waktu sore ya, dingin ya, makanya tototnya sangat nikmat. Nah, ini berkaitan dengan apa? Masyarakat Temanggung. Tentang untuk apa? Ada yang tahu ini apa? Beras borong.
kok dinamakan Dasboro itu bagaimana? Ada yang tahu? Kok dinamakan Dasboro? Kenapa? Kak Aska bisa menjelaskan? Pernah makan Dasboro? Pernah. Rasanya bagaimana? Manis ya. Seperti apa? Coba berdiri ya. Jelaskan mengenai Dasboro itu seperti apa? Menurut saya sih makanan itu dinamakan Dasboro karena itu apa coklat-coklat dari gula merahnya itu membentuk menyerupai Menyerupai borok. Borok itu apa loh? Ada yang tahu borok ya? Nah, borok itu penyakit luka yang ada di kepala. Jadi wong ngene kok itu mane jadi borok ya di itu yang ada di rambut. Kemudian diibaratkan seperti itu. Katanya seperti itu ya. Jadi ini termasuk apa namanya? Makanan khas Temanggung. Karena ada filosofinya ya. Coba Indonesia dibaca ya tentang filosofinya ya, kenapa dinamakan Dasboro. Dasboro biasanya ditempatkan dalam wadah yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk bulat yang melambangkan das atau kepala. Bentuknya yang bulat seperti kepala dan bagian atasnya yang dilapuri kelapa membuat wujudnya seperti Dasboro. Membuat makanan ini dikenal sebagai Dasboro. Dibungkus dengan apa tadi? Anyaman ya, seperti di gambarnya ya. Seperti Dasboro. Ini lagi orang berberobat ya. Itu yang nulis siapa itu tahu ya. Nah, Dasboro seperti itu ya. Nah, mungkin ketika melihat apa namanya bentuknya kadang sekarang tidak begitu tertarik ya, tetapi setelah menikmati ya barulah ya merasakan bagaimana rasa dari apa namanya makanan tersebut. Nah, cara pembuatannya ya, yang pertama adalah singkong diparut ya, karena bahannya sama ya dari singkong. Nah, diparut kemudian dicampurkan dengan kelapa dan diberi garam atau gula. Nah, ini cara membuat Dasboro. Kemudian dikukus sampai matang. Ya, dikukus sampai matang. Kemudian dimasukkan adonan ke dalam panci yang diberi alas daun pisang. Taburi adonan dengan gula aren yang diparut. Ya. Pangan berupa apa? Pembuatan gula aren. Nah, ini ada contohnya. Kurang lebih seperti itu. Wah, tentang bajingan. Tidak ada bajingannya, hanya tulisannya saja. Nah, itu adalah makanan-makanan khas dari Temanggung ya, makanan-makanan khas yang berasal dari Temanggung. Baik, silahkan kalau ada yang mau bertanya berkaitan dengan kearifan lokal yang ada di Temanggung. Mungkin yang dari daerah Temanggung Utara berbeda ya kearifan lokalnya ya, dari segi makanannya ya, ciri makanan khasnya berbeda. Kemudian Temanggung daerah Timur juga berbeda ya, ciri makanan khasnya. Tetapi mungkin namanya saja yang berbeda ya. Mungkin bahan-bahannya sama, cuma penamaannya saja yang berbeda. Kemudian yang dari Temanggung sebelah barat mungkin sudah masuk ke daerah Wonosobo, Banjar itu juga berbeda ya, berbeda dalam ciri makanan khasnya ya, agak berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Nah, ini mengenai kearifan lokal yang ada di Temanggung. Nah, itu adalah contoh kakak kelas kalian dulu ketika membuat video tentang soto. Nah, jadi untuk sekarang dari contoh yang sudah ada, kalian pasti punya inspirasi untuk membuat
Itu cocok ya. Nah, itu ya. Jadi itu adalah contoh dari kakak kelas kalian yang sekarang sudah kelas 12. Jadi nanti untuk yang kelas 10 bisa mencontoh, menerapkan ya tentang kearifan lokal yang ada di Temanggung. Baik, dari beberapa contoh kira-kira ini nanti saya bagi menjadi 4 kelompok. Dari sebelah sini kira-kira mau membuat apa kelompok ini? Ayo. Apa? Yang keras? Untuk cotot ya, boleh. Yang kelompok sini kira-kira nanti mau membuat apa? Bajingan. Bajingan. Baik ya. Yang sebelah sini kelompoknya mau membuat apa? Mendut. Yang kelompok sini? Dasboro. Ya, baik. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti sesuai yang sudah disepakati oleh kelompok masing-masing. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bentuknya yang bulat seperti kepala dan bagian atasnya yang ditaburi kelapa dan gula aren membuat wujudnya seperti ndas borok. Maka makanan ini dikenal sebagai ndas borok. Ndas borok termasuk kearifan lokal Temanggung karena komoditas utama Temanggung salah satunya yakni singkong, dan ndas borok makanan berbahan dasar dari singkong. Cara membuat ndas borok. Bahan-bahannya diantara lain singkong, kelapa, gula aren, gula pasir, dan garam. Cara pembuatannya, parut singkong yang sudah dikupas. Campurkan dengan kelapa dan diberi garam serta gula. Lalu, masukkan adonan ke dalam panci yang diberi alas daun pisang. Setelah itu, taburi adonan dengan gula aren yang disisir halus. Kemudian, kukus sampai matang. Ndas borok siap disajikan. Tekstur ndas borok itu mirip mochi, tapi lebih padat. Dan juga ndas borok itu bertekstur karena adanya parutan kelapa. Jadi guys, di sini kita mau review ndas borok buatan kita tadi. Mari kita emplok. Mencoba ini ndas borok. Mari kita mencoba. Biasa aja. Profil pelajar Pancasila yang kita ambil dari pembuatan proyek kali ini antara lain 1. Dengan menikmati ndas borok yang kita buat bersama-sama, kita sudah mensyukuri nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Dengan membagi tugas untuk masing-masing anggota di proyek kali ini, kami menerapkan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kami mempersatukan bakat yang dapat kita berikan untuk membuat tugas proyek ini. 4. Kami melaksanakan tugas ini dengan musyawarah atau berdiskusi dengan semua anggota kelompok. 5. Kami membagi tugas sama rata untuk setiap anggota dengan rasa solidaritas yang tinggi.